Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fernando STMT, dosen dari Politeknik Pekerjaan Umum pada program studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung. Izinkan kami menyampaikan video pembelajaran yang kami rancang guna memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Di mana mata kuliah akan kami sampaikan adalah Teknologi Konstruksi Beton 1 pada sub CPMK Analisis dan Desain Balok Persegi Bertulangan Tunggal. Pembelajaran pada video ini didasarkan kepada pendekatan pedagogik dan interaktif yang memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan analitis dan aplikatif yang dapat diterapkan pada dunia konstruksi. Kemudian, metode student-based learning juga akan kami optimalkan agar mahasiswa berperan aktif dalam proses pelajaran, baik melalui diskusi analisis, kasus, maupun simulasi dan tanya jawab seputar materi yang akan diajarkan. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dari mahasiswa, video pembelajaran ini menggunakan pendekatan visualisasi dan demonstrasi teknik konstruksi, serta video interaktif yang membantu mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan praktek di lapangan, dan selain itu, setiap bagian dari materi akan disertai dengan studi kasus dan penerapan SNI yang berlaku, sehingga mahasiswa mampu menyesuaikan teori dan praktek nyata sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berikut kami sampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Teknologi Konstruksi Beton. Pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan kepada mata kuliah. Di sini ada 6 komponen. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan. Kemudian yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis, prinsip rekayasa dan metode perancangan terkait dengan struktur beton bertulang. Kemudian yang ketiga, tentu saja menguasai konsep, prinsip, metode, dan teknik pelaksanaan dari pelaksanaan konstruksi beton bertulang ini. Kemudian yang keempat, mampu menguasai prinsip penjaminan mutu terkait dengan pelaksanaan pengawasan, perawatan, dan perbaikan komponen dari beton bertulang. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan pekerjaan yang berlingkup luas serta menganalisis data dengan beragam metode. Kemudian yang keenam, mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat kompleks dan sesuai dengan bidang keahlian terapan. Yang terakhir, mampu melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data secara terbatas guna pelaksanaan dan pengawasan struktur beton bertulang. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah sendiri ada 4 yang dituntut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri yang linear dengan CPL 1. Kemudian CPMK yang kedua adalah mampu menguasai prinsip rekayasa dan metode perancangan rekayasa untuk melakukan perancangan skala terbatas secara mendalam, itu CPL yang kedua. Yang ketiga, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data yang beragam dengan metode yang sesuai, baik yang belum ataupun yang sudah baku, sesuai dengan CPL 3. Kemudian CPMK 4, mampu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data secara terbatas sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan manual yang berlaku. Kemudian mahasiswa juga dibebankan kepada sub CPMK yang berisi detail-detail ilmu yang akan mereka pelajari sesuai dengan kompetensi yang disajikan pada mata kuliah ini. Kemudian dilengkapi juga dengan daftar pustaka serta bahan kajian penunjang mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya RPS akan disajikan dalam bentuk tabel yang berisi dengan tahapan belajar, kemudian penilaian, indikator, kemudian metode pembelajaran, materi pembelajaran, serta bobot. Nah, ini pada demo ini kami akan menyampaikan pada topik yang kedua, yaitu mengenai konsep dan desain lentur balok bertulangan tunggal. Nah, setelah itu, mahasiswa juga akan diberikan informasi mengenai portofolio penilaian, dan ketercapaian evaluasi dari CPL mahasiswa, yang mana juga dilengkapi dengan peta capaian pembelajaran mata kuliah atau analisis pembelajaran, termasuk nanti yang terakhir adalah kontrak perkuliahan, di mana mahasiswa juga akan diberikan kontrak kuliah, yang mana mereka akan mematuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan dosen pengampu, mulai daripada memberi penilaian, kemudian juga membuat penilaian yang akan dibebankan kepada mata kuliah, kemudian juga termasuk
hal-hal lain yang perlu dimasukkan ke kontrak terkait dengan tata tertib dan disiplin mahasiswa. Demikian penyampaian RPS ini. Selanjutnya kami akan masuk kepada teori di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait konsep balok dan analisa desain struktur balok persegi bertulangan tunggal ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari balok persegi bertulangan tunggal. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas ya? Yang pertama, teman-teman, kita akan menyajikan bagaimana konsep pembebanan yang terjadi pada suatu balok ya. Kita tahu bahwasanya pada mata kuliah di semester 1 kita sudah mempelajari ada bermacam-macam beban. Kemudian yang kedua, tentu saja di negara kita ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Apa itu? Untuk SNI-nya adalah SNI 2847 2019 ya. Ini yang mengatur keseluruhan mengenai struktur beton bertulang. Yang ketiga, kita belajar menganalisis lentur berhubungan dengan momen lentur ya, penampang balok persegi beton bertulangan tunggal ya. Kemudian yang keempat adalah penentuan spasi tulangan dan selimut beton. Yang kelima adalah desain lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Baik, kita lihat mengenai konsep pembebanan ya. Nah, kita tahu bahwasanya mengenai pembebanan ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama disebut dengan gravity load. Gravity load itu adalah berhubungan dengan beban yang vertikal dari atas ke bawah ya, yang berhubungan dengan gravitasi. Yang pertama apa? Adalah dead load atau disebut beban apa? Beban mati. Ya, jadi contohnya apa nih beban mati itu? Yaitu berat dari semua bagian struktur bangunan yang bersifat tetap. Ya, contohnya apa nih? Ya, yang pertama adalah unsur-unsur daripada finishing, mesin-mesin, peralatan yang tetap, ya, dan bagian yang terpisahkan dari bangunan tersebut, ya. Termasuk beban ini adalah beban struktur, beban pipa, beban saluran listrik, AC, lampu, penutup lantai dan plafon. Itu masuk kepada beban mati. Nah, beban struktur ini adalah berat sendirinya, ya. Ini yang termasuk beban mati. Yang kedua adalah beban hidup, ya. Beban hidup adalah yang sifatnya berpindah-pindah. Yang sifatnya apa? Berpindah-pindah. Nah, di sini apa contohnya? Ya, di sini contohnya manusia, ya. Perabotan yang dapat dipindah-pindah, kemudian beban kendaraan dan barang-barang yang lain yang sifatnya portable, tidak menetap. Ya, seperti meja ini masuknya beban hidup apa mati? Hidup, karena dia sewaktu-waktu bisa dipindah. Jelas? Oke. Kemudian selanjutnya kita berbicara terkait dengan lateral load. Ya, lateral itu adalah beban yang bekerja arah horizontal. Tadi arah vertikal ya atau gravity. Sekarang horizontal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah wind load. Ya. Itu beban apa itu wind load? Angin, ya. Jadi beban angin. Jadi di sini ada juga ketentuannya, kalau di tepi laut ya sejauh 5 km beban anginnya lebih kurang 40 kg per meter persegi. Nah, ini diatur juga di SNI untuk beban angin ya. Jadi ini hanya contoh saja. Kemudian yang kedua adalah beban gempa atau earthquake load ya. Beban gempa ini juga sangat signifikan karena di Indonesia sendiri adalah daerah-daerah yang rawan terhadap gempa ya. Maka dari itu beban gempa juga harus kita perhitungkan. Kira-kira seperti ini ya untuk taksiran penampang balok ya. Jadi kalau kita berbicara balok, biasanya tinggi balok tersebut adalah 1/10 sampai 1/12 dari panjang baloknya. Kalau panjang baloknya 4 meter, berarti ketinggian baloknya antara 1/10 sampai 1/12. Kemudian balok anak kira-kira 1/14 sampai 1/15 ya dari panjang balok ya. Kalau untuk cantilever adalah 1/5 dari panjang baloknya. Kemudian untuk lebar balok itu 1/2 sampai 2/3 dari tingginya ya. Nah, untuk rinci ada diatur di SNI ya seperti ini. Oke, kita lanjut kepada persyaratan
perencanaan lentur balok berdasarkan SNI 2847 2019. Ya. Nah, secara umum ketentuan perencanaan elemen balok diatur di SNI ini, ya, yaitu pada halaman 178. Ya, di mana pada bab ini hanya akan dibahas mengenai pasal-pasal terkait perencanaan lentur saja. Adapun poin-poin yang perlu diperhatikan terkait dengan perencanaan lentur balok adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum. Ya, ketentuan umum ini ada di pasal 9.2, di mana dalam bagian ini dijelaskan terkait material, ya, kemudian sambungan ke komponen lainnya, kemudian stabilitas dan konstruksi balok T. Ya, namun di bab ini hanya dijelaskan terkait ketentuan material. Ketentuan material dibahas pada SNI pada pasal 9.2.1, yang dimana disebutkan bahwa yang pertama adalah properties desain beton harus dipilih sesuai dengan pasal 19. Ya, maksudnya adalah bagaimana properties dari beton yang akan kita pilih itu menyesuaikan kepada pasal yang 19. Kemudian properties desain tulangan baja, ya, disesuaikan dengan pasal 20. Kemudian ketentuan penanaman tulangan disesuaikan dengan pasal 20.7. Ya, kenapa demikian? Karena di SNI 2847 ini sudah menyusun elemen berdasarkan load pad. Load pad itu adalah distribusi alur gaya dari struktur atas sampai ke struktur bawah. Terkadang dia berada pasal tersebut di tempat yang sesuai dengan pembahasan seperti balok. Terkadang dia berada di pasal lain yang sejenis, ya, pada pembahasan yang lain. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu analisis lentur penampang balok persegi bertulangan tunggal. Nah, kira-kira apa yang harus kita kuasai nih untuk memahami balok persegi bertulangan tunggal? Ya, yang pertama kita harus pahami konsep balok persegi bertulangan tunggal yang biasa kita sebut dengan blok tegangan Whitney. Blok tegangan Whitney. Jadi ini harus dihafalkan dan difahami setiap notasi dan prosedurnya. Setiap notasi dan prosedurnya. Prosedurnya sangat sederhana sekali dan mudah untuk dihafal atau difahami, ya. Setelah kita pelajari konsep blok tegangan Whitney dan kita tahu prosedur pengolahan datanya, maka kita cek, ya, bahwasanya VMN atau kapasitas balok harus lebih besar daripada beban yang dipikul atau momen yang bekerja. Itu tujuan kita mempelajari kapasitas atau analisa balok persegi bertulangan tunggal ini. Terakhir kita pastikan penampang kita itu semua masuk ke dalam terkendali tarik. Terkendali tarik tadi adalah epsilon T-nya harus besar sama dari 0,004. Ya. Meskipun sebaiknya epsilon T itu besar daripada 0,05. Tapi ketika dia 0,04 besar dari ini sudah cukup oke, ya. Sudah cukup oke. Kemudian kita pastikan juga rasio tulangan kita lebih besar daripada rasio tulangan minimum, tetapi lebih kecil daripada rasio tulangan maksimum. Jadi dia rasio tulangan kita berada antara rasio tulangan minimum dengan rasio tulangan maksimum. Atau di sini bisa juga kita similarisasi, ya, bahwasanya luas tulangan berada di antara luas tulangan minimum dan luas tulangan maksimum. Jadi ada batasannya. Ada apa? Batasannya. Oke. Mari kita lihat, ya. Pada semester 1 kita sudah mempelajari mengenai balok yang diberikan beban merata, ya kan? Yang diberikan beban merata. Nah, di sini terlihat waktu kita membebani sebuah balok, ilustrasinya sama seperti kita menekan sebuah spon. Menekan sebuah spon. Mari kita lihat spon ini sebelum ditekan, semuanya kan garis ini akan sama panjangnya semuanya. Ya, jarak antar garis ini panjangnya sama semuanya. Ketika didorong dan ditekan, yang di atas itu dia mengerut, merapat garisnya, ya kan? Kalau spon ini dilepas, jarak antar garis di penampang ini dia akan sama semua. Tetapi ketika dia diberikan gaya, di atasnya tertekan, merapat dia, di bawahnya tertarik, merenggang. Kelihatan ya? Bagian bawah ini dia merenggang, di atasnya dia merapat atau tertekan. Kalau kita lepas gimana kira-kira bentuknya? Kembali lagi ya, sama rata semuanya, panjang atas dan bawah sama. Nah, maka dari itu untuk mengantisipasi dia merengkah ataupun dia mengalami tarikan atau tension, maka dikasihlah tulangan. Maka balok tersebut perlu dikasih apa?
tulangan. Ya kan? Persis seperti apa yang kita lakukan sebelumnya di pengujian lentur balok. Karena nggak ada tulangannya, baru rengkah sedikit dia sudah patah. Sudah apa? Sudah patah, ya kan? Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dikasih tulangan, ya, perlu dikasih tulangan. Kita akan belajar bagaimana menghitung kapasitas momen nominal daripada balok, ya. Blok tegang Whitney adalah salah satu ilmuwan, ya, yang meneliti balok dengan penelitian laboratorium, ya, di mana dia membuat balok seperti ini, di mana tinggi efektifnya D, ya. Kemudian tinggi sentralnya C, B adalah lebar balok, di mana dia bebani balok tersebut. Maka setelah dia olah datanya, ternyata bentuk, ya, tegangan yang terjadi pada zona tekan adalah seperti ini, parabolik. Apa? Parabolik, tidak beraturan, ya. Di mana besarnya, ya, tegangan yang terjadi, ya, di situ nilainya sebesar Fc prime, sebesar Fc prime, ya, di sini. Kemudian di sini otomatis kita sulit menghitung luasnya, ya. Kita sulit menghitung berapa luas daripada blok tegangan dengan kondisi parabolik ini. Maka si Whitney, ya, mengkonversi bangunan parabolik ini ke dalam bentuk persegi, ya. Maka tingginya adalah A kecil. Kalau parabolik ini tingginya setinggi C kecil. Jadi dia berubah, ya. C kecil menjadi A kecil. Untuk apa? Untuk mengkonversi bangunnya apa? Luas yang tidak beraturan ini menjadi beraturan dan bisa dihitung, ya. Dimana di sini A kecil ini disebut dengan apa? Ada yang tahu? Adalah tinggi blok tegangan tekan ekivalen. Tinggi blok tegangan tekan ekivalen yang sudah bisa dihitung luasnya dengan mudah. Kan berbentuk persegi, kan? Nah, atau persegi panjang, ya, di mana besar gaya yang bekerja adalah sebesar 0,85 Fc prime, ya. Kalau di sini kan Fc prime tadi, karena kita sudah mengkonversi dia menjadi persegi, dia menjadi 0,85, tapi rata. Kalau ini Fc prime hanya di puncaknya. Kalau dia kita ratakan, maka dia menjadi 0,85 Fc prime, ya. Kemudian di bawah ini kita ada notasi T, ya. T adalah besarnya tegangan tarik dari tulangan tarik. Tegangan tarik dari tulangan tarik. Kan bagian bawah kan ketarik. Ya, besarnya tegangan tarik yang terjadi pada tulangan bagian bawah ini atau tulangan tarik adalah rumusnya luas tulangan dikalikan dengan F yield. Luas tulangan dikalikan F yield. Ya. Maka di sini kita dapat melanjutkan perhitungan kapasitas momen balok adalah dengan rumus C, ya. Kita dapat menghitung kapasitas balok dengan rumus C. C itu adalah resultan tegangan tekan daripada balok, ya. Resultan tegangan tekan daripada balok. Rumusnya adalah 0,85 Fc prime, ini dia. Dikali A kecil, ya, kemudian dikali B kecil. B kecil adalah lebar balok. 0,85 Fc prime kali A kali B. Nah, kalau kita ilustrasikan dalam penampang 3 dimensi, ya, terlihat A itu posisinya di sini, ya. Resultan tinggi tegangan tekan ekivalen A kecil, B itu lebar balok, ya. Tingginya adalah 0,85. Ya, panjang, lebar, tinggi. 0,85 Fc prime kali A kali B. Itulah besarnya resultan tegangan tekan yang terjadi. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung, ya, kapasitas balok kita? Kapasitas balok dapat diukur adalah dengan mengkalikan resultan tegangan tekan, ya. Nilainya adalah 0,85 Fc prime kali A kali B. Kita kalikan dengan jarak terhadap apa ini tadi? T besar apa? Resultan tegangan tarik, ya. Jarak dari resultan tegangan tekan ke resultan tegangan tarik. Nah, jadi jaraknya berapa nih? Jaraknya adalah tinggi efektif dikurangi setengah dari tinggi blok tegangan tekan ekivalen, atau
D ini kan ini ya, D, ya, dia tuh di sini D, dikurangi A per 2. Jadi jarak dari sini ke sini adalah tinggi D dikurangi setengah dari A, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara menghitung kapasitas balok? Kapasitas balok dapat diukur dengan C besar dikali Z, ya, C besar dikali Z. Resultan tegangan tekan balok, ya, dikali dengan jarak antara resultan tegangan tekan ke tegangan tarik, ya. Jadi atau notasinya Z, ya. Jadi momen nominal adalah C kali Z atau sebaliknya T dikali Z. Jadi sama, ya. C dikali Z atau T dikali Z. Jadi demikian cara menghitung kapasitas momen nominal dari balok. Tadi adalah teori pengantarnya. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kalau ada case atau kasus, yang pertama kita harus hitung dulu tuh berapa momen ultimate. Kalau dia seperti McTag, berarti kita perlu tahu berapa momen maksimum yang terjadi pada penambang balok. Ya, setelah kita tahu momen ultimate-nya berapa atau momen yang terjadi pada penambang balok, baru kita menghitung VMN. Ya, atau kapasitas daripada balok. Rumusnya apa? Yang pertama adalah kita hitung A kecil terlebih dahulu. Ya, kita hitung A kecil terlebih dahulu. Ya. A kecil rumusnya apa tadi? AS kali FY dibagi 0,85 FC prime kali B, ya. Nah, dari kalau kita dapat nilai A, maka otomatis kita dapat nilai C, ya. Nilai C juga bisa kita dapatkan. Nah, nilai A tadi apa? Nilai A sama dengan beta 1 dikali C. Beta 1 kali C. Kalau C apa? C sama dengan A dibagi beta 1. Iya kan? Nah, kebalikannya aja, ya. Kemudian setelah dapat nilai C, maka kita periksa epsilon T dan nilai V, ya. Oke, saya ingin refresh sedikit, ya. Rho apa tadi? Siapa yang bisa jawab apa itu rho? Rho itu adalah rasio tulangan, dan rasio tulangan itu adalah perbandingan luas tulangan dibagi luas efektif. Luas efektif. Baik, betul sekali, ya. Maka di sini nanti kita perlu memeriksa apakah nilai dari rho yang kita hitung itu, apakah dia berada di antara rho min dan rho max atau tidak. Nah, ini perlu kita lakukan pengecekan. Ya, tapi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai V, ya, kita harus menghitung nilai epsilon T terlebih dahulu. Ya, kita sudah tahu tadi epsilon T adalah D dikurangi C per C dikali 0,003. Ya, maka dari hasil itu kita bisa menentukan nilai V nanti, ya. Nah, di sini kita perlu tahu nih, ya, rho itu tidak boleh lebih daripada rho max, tidak boleh lebih kecil daripada rho min. Nah, rho minnya berapa sih? Rho min adalah 1,4 dibagi F yield, ya. Untuk FC yang kecil dari 30 MPa. Kalau FC yang besar daripada 30 MPa, FC prime-nya, maka rho minnya adalah 0,25 akar FC prime dibagi FY. Nah, ini adalah besar rho min. Kemudian rho max-nya gimana? Rho max-nya adalah 0,625 dari rho balance, ya. Atau 0,714 dari rho balance, ya. Kalau seandainya epsilon T-nya 0,05, ini rumusnya. Kalau dia 0,004, ini rumusnya, ya. Kira-kira seperti itu. Setelah itu kita hitung nilai VMN, ya. VMN rumusnya apa tadi? Ya, V dikali AS kali FY dikali D dikurangi A per 2. Ini rumus TZ, ya. T kali Z, ya. Nah, jika momen nominal VMN lebih besar daripada MU, maka penampang mencukupi. Berarti balok kita kuat. Balok kita apa? Kuat. Oke. Kita lanjut ke contoh ini, ya. Contoh 2 ini lebih sederhana, teman-teman, ya. Tentukan besarnya kuat momen rencana atau VMN dengan FC prime 20 MPa, FY 400 MPa, ya. Untuk balok ini. Di mana balok ini tinggi efektifnya berapa? 550 mili. Lebarnya berapa? 300 mili. Dipasang 3 buah tulangan. Kita nanti waktu magang contohnya disuruh ngecek aman nggak balok ini, ya. Baloknya 3D29. Nah, kita akan lihat, ya. Nah, langkah pertama tadi apa? Kita menghitung nilai
A kecil. A kecil rumusnya apa? AS dikali FY dibagi 0,85 FC prime dikali B. Ya. AS-nya berapa? 3 kali D29 itu sebesar 1981 ya, milimeter persegi. FY-nya berapa? 400. Kita bagi 0,85, FC prime-nya berapa? 20 ya. B-nya berapa? 300 ya. Maka didapat nilai tinggi blok tegangan tekan ekivalennya sebesar 155,42 mm. Kemudian dengan mudahnya kita dapat menghitung nilai C kecil. Ya, C kecil apa rumusnya tadi? A kecil dibagi beta 1. Ya, tinggal kita balik. Karena A kecil adalah beta 1 kali C tadi kan. Maka kalau kita ingin tahu nilai C adalah A kecil dibagi beta 1. Beta 1 karena FC prime kita kecil daripada 20 MPa, nilai beta 1-nya berapa? 0,85. Maka A kecil sudah kita ketahui 155,42 dibagi 0,85, maka didapat nilai C kecil sebesar 182,85 mm. Kemudian kita lihat di sini ya nilai C per dt untuk menentukan nilai faktor reduksinya ya. Nah, maka kita perlu menghitung nilai C per dt ya. C kita adalah 182,85 ya. Ini dia. Dibagi 550. 550 itu apa? Tinggi efektif. Ya. Maka didapat nilai C per dt-nya adalah 0,3324. Ya. Nah, ini lebih kecil daripada 0,375. Maka epsilon T kita adalah 0,9. Ya. Nah, ini berarti terkendali tarik ya. Dia berada pada tension control atau terkendali tarik, maka V-nya 0,9 ya. Maka dengan mudahnya kita dapat menghitung MN. MN rumusnya apa? AS kali FY dikali D dikurangi A per 2. AS kita tadi berapa? 1981,6. FY berapa? 400 ya. Tinggi efektif berapa? 550. A kecil berapa? 155 ya. Bagi 2 ya, dibagi 2. Maka didapat VMN-nya berapa? Sebesar 374.355.945,6 Newton milimeter. Nah, kalau kita konversi ke dalam kilonewton meter, maka didapat nilainya berapa? 374,35 kilonewton meter. Maka jangan lupa kalau untuk kapasitas penampang balok kita harus kalikan dengan faktor reduksi atau V. V besarnya adalah 0,9, maka kita kalikan 0,9 dikali nilai 374,35 kN meter, maka didapat nilai VMN sebesar 336,91 kN meter. Baik, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman semuanya? Jika tidak, saya ingin menanyakan beberapa parameter lagi kepada mahasiswa. Saya ingin bertanya, di rumus kita tahu bahwasanya kapasitas harus lebih besar daripada gaya yang bekerja, ya toh? Nah, ada notasi VMN, ya. Apa itu VMN? Oke, silakan. VMN adalah momen nominal atau kapasitas untuk balok. Kapasitas lentur balok, iya lanjutkan. Kapasitas untuk balok adalah kapasitas balok dalam menahan beban lentur. Oke, dalam menahan momen lentur, ya. Yang kedua MU. MU itu apa? Oke, silakan. MU itu atau sebelum momen ultimate itu gaya dalam maksimum yang ada dalam perampang balok. Oke. Berarti intinya dapat kita simpulkan bahwasanya VMN atau kapasitas penampang balok itu harus lebih besar daripada MU atau gaya momen yang terjadi pada balok tersebut, atau istilahnya adalah kapasitas harus lebih besar daripada beban. Ya, bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Semua bisa memahami kan? Oke, baik, jika sudah dipahami, perkuliahan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Harap mengerjakan tugas dan selalu berlatih di rumah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video pembelajaran ini kami buat. Semoga dapat memenuhi persyaratan sebagai sertifikasi dosen yang menunjang karir kami ke depannya. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.